Anda bergabung bersama kami dalam Breaking News Berita 1 News Channel bersama sekarang sudah hadir bersama kami analis MNC Sekuritas Heditya Wicaksana. Mas Heditya, tadi kalau kita membahas tentang hal yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan OJK kemarin terkait dengan apabila sudah 5% maka akan dihentikan selama 30 menit. Nah, ini kan kita tahu hal ini dilakukan pada pukul 15.33 seperti itu dan 30 menit berarti akan melewati masa penutupan seperti itu. Saya yakin juga para pelaku pasar sudah bersiap-siap ketika angka IHSG ini sudah berada di 4,8, 4,9. Nah, apa yang terjadi? Anda melihat apa efeknya ini nanti yang memang akan terjadi sebenarnya? Nah, dengan adanya trading halt yang mepet di penutupan ini ya, kalau kita memperkirakan nanti tidak akan terjadinya pre-close, tidak ada yang jelas itu. Berarti langsung ke post-close, ada kemungkinan langsung ke post-close. Jadi kemungkinan nanti akan, saya nggak tahu mekanismenya seperti apa, apakah orderan akan dibuka kembali apa gimana, tapi nanti mekanismenya kemungkinan post-close akan dibuka kembali. Oke. Karena sampai saat ini masih reject ya seperti itu masih ya? Reject. Oke, kalau kita lihat ini apa yang harus terus dipantau, karena kan ini deg-degan juga begitu menjelang penutupan tiba-tiba IHSG terkoreksi sangat dalam begitu. Apa yang harus dipantau oleh investor jika fluktuasinya seperti sesi 1 kemudian sesi 2 tadi, Mas Heditya? Yang jelas dipantau yang pertama adalah bursa global ya, yang jelas, dan perkembangan virus corona seperti apa, dan apakah ada stimulus dari pemerintah, baik pemerintah Amerika sendiri sepertinya juga mengeluarkan stimulus, dan Indonesia pun nanti di bulan April juga akan mengeluarkan stimulus ekonomi jilid 2 ya. Nah, itu juga harus dipantau oleh investor, dan juga kita lihat juga harga komoditi seperti harga minyak yang cenderung turun ya, per hari ini juga turun kurang lebih 5-6%. Nah, ini persoalan lifting minyak yang juga mempengaruhi pasar bursa begitu. Seperti apa sebenarnya mekanismenya? Selain misalnya teori supply and demand, apalagi yang membuat akhirnya ini mempengaruhi pasar bursa lantai bursa kita? Ya, selain itu juga dari emiten-emiten yang berbasis minyak pun, dan yang memproduksi memakai bahan bakar minyak pun itu juga nanti kurang lebih sedikit terpengaruh ya akan jatuhnya harga minyak. Maka dari itu nanti kita juga melihat perkembangan selanjutnya seperti apa untuk melihat bagaimana sih pergerakan IHSG ke depannya seperti itu. Oke, baik. Kita kalau balik lagi melihat apa pergerakan IHSG hari ini sebenarnya, Mas Heditya, tadi kalau Anda katakan memang harus diperhatikan, ini kira-kira nanti akan ada settlement nggak sih di akhir? Kita tahu bahwa ini kan ngegantung pastinya, karena pelaku pasar harus mengambil tindakan kira-kira besok seperti apa. Kalau ini kan tidak ada rincian ya di akhir ini. Anda melihatnya kira-kira akan dikeluarkan atau seperti apa? Kalau untuk settlement seharusnya ada, tetap dikeluarkan ya. Karena kan sudah terjadi transaksi jual beli tadi di sesi 1 dan sampai sesi 2 sebelum trading halt tadi ya. Itu pasti masih dikeluarkan settlement. Oke, baik. Nah, terlihat bahwa kita tidak hanya satu-satunya yang terjerembab di hari ini, karena kita kalau lihat juga bursa regional, bursa global pun juga. Ya, ini semua memerah hari ini. Bahkan juga cukup dalam juga ada, kita lihat Dow Jones pun sekarang 5%, turun 5% seperti itu, dan FTSE 100 dan beberapa bursa regional. Nah, Anda melihat bahwa ini karena memang sentimen yang sama menghantam semuanya atau seperti apa? Betul. Dengan mewabahnya virus corona ya, yang semakin meluas dan masif, dan juga WHO meningkatkan menjadi pandemik ya. Nah, ini juga meningkatkan kekhawatiran global dan perlambatan ekonomi global khususnya. Jadi kan nanti pertumbuhan ekonomi masing-masing negara pasti akan direvisi kembali. Seperti Indonesia juga yang akan merevisi pertumbuhannya ya. Oke, OJK membuat aturan bahwa jika terjadi 10% maka baru akan dilakukan protokol krisis. Betul. Menurut Anda, apakah dengan 10% baru akan diadakan protokol krisis itu cukup efektif? Atau misalnya bisa di level 6% begitu, karena posisinya sudah sangat terkoreksi dalam? Kalau untuk protokol krisis saya rasa semoga pun tidak dibutuhkan ya, agar tidak sampai 10% nantinya. Kalau protokol krisis ini menurut peraturan OJK 10% ya kita ikuti saja dulu di 10%, karena kita juga melihat kondisi market yang memang cenderung terlalu fluktuatif sekali, dan ini juga dari per emiten sahamnya pun batas auto reject bawahnya juga sudah dibatasi ya 10% ya. Tidakkah dengan 10% itu terlalu danger, terlalu dalam begitu untuk melakukan protokol krisis? Sebaiknya di level berapa? Ya, level kan sudah ditentukan di level 5%, trading halt 30 menit, 7,5%,
juga ada trading halt juga ya, dan di 10% nanti baru juga ada protokol krisis. Oke. Jadi di level-level tersebut sebenarnya sudah disiapkan oleh otoritas-otoritas kita, otoritas bursa untuk menyiapkan beberapa backup plan sebenarnya. Oke, Tiongkok ini dikabarkan menghentikan impor batu bara. Seperti apa dampaknya terhadap saham emiten? Ya, untuk batu bara sendiri sebenarnya harganya juga sudah turun ya, terkoreksi ya. Jadi dampaknya nanti pun adanya pengurangan ekspor ke China, yang jelas emiten-emiten batu bara pun pendapatannya pun juga akan turun ya. Nah, maka dari itu mungkin dialihkan menjadi gasifikasi yang telah dirancangkan oleh pemerintah segala macam. Oke, baik. Nah ini kan kita tahu kalau tadi Anda mengatakan fluktuasi yang cukup tinggi terjadi pada hari ini di IHSG kita. Apa yang memang harus dilakukan oleh para pelaku pasar? Apakah memang saat ini banyak yang mengatakan beli tapi jangan terlalu berharap banyak seperti itu? Tapi apa yang memang harus beli agresif atau lebih baik selektif atau seperti apa sebenarnya? Kalau menurut kami untuk wait and see mungkin memang boleh dilakukan ya, wait and see dilakukan. Akan tetapi kita harus selektif untuk pembelian saham. Kenapa selektif? Karena kita mesti harus melihat saham-saham mana yang cenderung nanti akan defensif bertahan, seperti saham-saham big caps tentunya, dan saham-saham dari sektor tertentu misalnya seperti perbankan yang masih cukup bertahan sampai saat ini, dan beberapa di sektor consumer juga masih cukup bertahan ya, seperti Unilever juga masih cukup bertahan. Akan tetapi untuk melakukan buy and hold ini agak riskan. Jadi lebih ke trading cepat saja. Trading cepat. Trading cepat. Tapi saja. kita lihat ini ya, beberapa sektor yang memang mendorong IHSG ini makin dalam, diantaranya itu industri dasar. Industri dasar dari kemarin memang salah satunya yang membuat atau sektor ini yang membuat IHSG dari kemarin terjerembab terlalu dalam, dan juga beberapa sektor lainnya seperti hari ini ada agriculture dan finansial. Nah, Anda melihat sektor-sektor ini patut untuk dijauhi terlebih dahulu atau seperti apa nih? Sebaiknya untuk sektor-sektor yang sudah terlalu dalam kita bisa jauhi, tapi kita pantau juga ya. Mungkin dalam beberapa waktu kita bisa melihat momentum menjadi momentum reversal sendiri nanti. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa. Kami akan kembali usai jeda dalam Breaking News Berita 1 TV.